Halo guys, hari ini tanggal 16 bulan Juni jam setengah 9 kita lagi prepare untuk ke puncak Gunung Merbabu. So kita lagi prepare. Jaket orang apa? Hai, kita persiapan mau hiking, girls only, cewek-cewek. Birthday trip. Iya, birthday trip. Hai, Elena. It's me. Osi. Dan Maya. And guest star semua. Guest star. All the way from Mama. Pendakian kali ini kita membawa 2 tenda dengan kapasitas isi 4 yang akan dibawa oleh Via dan Moria. Hai guys, sekarang kita mau berangkat. We're on the way. On the way. Eating. Girls, eating first. Okay, this is our driver. This is our driver. We found a good driver for this trip. Oh yeah. So this is like it's called Petro. Petro adalah toko pewayangan yang memiliki hidung mancung. Dan tikungan tajam ini diberi nama Petro karena menyerupai bentuk hidungnya. So this is the icon street. Good morning. Hi, morning Maya. Kita belum nyampe pos perizinan tapi istirahat dulu. Kita lihat View Merapi. Siapa tahu kalau sudah buka kita Bisa hiking ke Merapi. ya. Kita nanti jalannya ke sana. Ke sana. Oke, ke sana. It's only this tall. Just kidding. Kita istirahat dulu. Ini soalnya masih cari pos campnya juga sih. Terus banyak penginapan di sini. Wah, cerah banget hari ini. Semoga besok juga cerah. Oke, kita mau hotel lagi. Siap. Kobe dulu. In rest area. Kita udah sampai pintu masuk dan dapat tiket lagi. Tiket buat masuk kampung sama parkir mobil. Oke. Pagi guys. Jadi kita udah di base camp. Nyampe sini tadi jam 6, setengah 6. Dari Surabaya jam 10. Kita istirahat di rest area Ngawi kurang lebih 3 jam. Dan ini sih, kita sekarang di base camp Pak Bari, itu cukup luas. Nah, di sini tuh kamu yang mau mendaki di sini itu bisa milih base camp. Ya, jadi kan habis masuk pintu masuk itu Bayar bayar apa ya? ya Kayak retribusi buat desanya. wisata kampung, terus parkir juga. Terus kita masuk bisa pilih base camp. Di sini base campnya banyak banget. Tiap rumah, hampir tiap rumah jadi base camp. Hampir tiap rumah jadi base camp. Tinggal milih salah satu. Kita udah nggak bayar lagi base campnya. Kita bisa ada fasilitas pesen ya. Dia biasanya tiap base camp tuh jual makanan, minuman, terus atau perlengkapan lain, dan itu bisa beli di sini. Paling sibuk sih
Ian is this? Oh, pakai baju ini. Selamat makan. Kita makan nasi goreng. Okay, we already. We're about to leave, and it's after 8 o'clock. Yeah. This is a prepare again. We repack. Mbak apa ya Mbak? Mbak tenang Mbak. Ini buat apa Mbak? Gini ya kak, Mbak sih. Tadi itu fungsinya untuk dibuatkan, dibantu Osi. Oh sudah ahli ya? Sudah, oles mengoles. Ini ya? Ini oh, ditaruh. Ya ahlinya ini. Ahlinya. Menggosok. Gosok apa? Saya ya ASMR ya. Kita akan mencoba. Kita mau berangkat. Kita bawa tas besar-besar. Oke. Ya kita karena jam 8 baru buka untuk registrasi ulang, jadi kita persiapan dulu. Dan sekarang udah ready jam 8.39. She's talking in It's heavy. We don't know who's heavier, mine or Fia's. But later we can weigh them. We bring a tent. We are the two men. It's us. Idris, kamu harus tanggung jawab. You left us. Ya, hari ini kita sudah di base camp Merbabu. Slow, via slow udah ready. Dan kita semua cewek yang bawa tenda. Moria as Idris. Yeah. Idris tanggung jawab. Idris is responsible for this. Tenda. If we run out of water, it's his fault. Yeah. Jadi ini kita lagi validasi online ya. Untuk cek berkas sesuai dengan perizinan. Bawa apa aja kak? Ini aku mau Yang nunjukin validasi. bukti booking online, terus surat surat sehat. sehat, sama mungkin KTP yang daftar. Iya, leadernya ya. Dan cek perlengkapan logistik. Ternyata di sini udah ada daftarnya ya, list daftar ketika kita booking online. This is my name. Urutan 66 guys. Ini lumayan enak dan cepat karena udah ada kode booking sama. Yang dua nggak ikut pak? Saat registrasi di pos perizinan, kita membayar biaya kebersihan dan pengelolaan hutan dan konfirmasi kehadiran para pendaki. Jika sudah, kita mendapatkan form checklist barang bawaan tim selama pendakian. Ya, kita ini ada tiket bayar lagi ya, 10.000. Terus kita dapat stiker. Kirain gelang. Dan sekarang kita waktunya check-in logistik. Dari air kok ya kurang satu. Untuk headlamp bawa berapa? Headlamp Per orang atau per? Ada yang center, ada yang itu sama. Beda kalau center itu kalau bisa digantikan dengan headlamp aja. Centernya berapa? Centernya ada Tiga. Ketika kita sudah selesai checklist barang, kita akan diperiksa oleh petugas. Dan hasil pemeriksaan itu kita diminta menambah persediaan air yang mulainya 2 liter per orang ditambah lagi dengan setengah liter lagi. Karena jalur pendakian Selo tidak ada sumber air, maka perlu bawa satu orang 2 liter setengah ya. Nah, lalu selain itu karena headlamp kita juga kurang membawa 3 dan lainnya adalah 3 senter, petugas meminta kita untuk menambah 2 headlamp lagi untuk lebih safety aja. Kita mau registrasi kedua kalinya lagi. Atas nama identitas ini silakan dicatat di sini.
Ini yang cancel 2 orang ini ya. RFID, gelang ini sekarang sudah menyimpan semua data nama-nama anggota kamu ini. Besok gelang dikembalikan lagi ke ruangan ini kalau sudah selesai melakukan pengecekan barang bawaan turun. Usahakan dalam mengembalikan gelang, semua rombongan jam 4 sore sudah hadir di sini. Karena batas pelayanan penukaran gelang dengan identitas itu hanya kami layani sampai jam 4 sore. Gelang jangan sampai hilang, karena kalau gelang hilang, di sini tertera 50.000 untuk pengambilan identitas ini. Yeah. So, yeah. Alhamdulillah, we arrived at Selo to hiking to Merbabu, and the registration is already clear, and we can start to go hiking. Before we start, we should pray first. Hopefully, we take your time to pray. Girls Journey Merbabu. Dan setelah selesai semua, kita akan mulai perjalanan. Let's go. Jadi memang tak terduga ya, proses registrasi dan pengecekan memakan banyak waktu, ya ini kurang lebih sekitar 2 jam. So sad. Pertama, perjalanan kita disambut dengan hutan pinus selama menuju pos 1 Dok Malang namanya. Treknya masih mudah sih, yang kadang landai dan kadang naik. Estimasinya kurang lebih 90 menit dari pos perizinan. Sekarang kalau trip sama Siri supporternya ini Cece Dari Jepang. Cece deh. Aduh, capek. Dari Jepang ini guys. Pegel. Apa Maya? Cemut. Pegel. Wait. Ya, kita nyampe di pos 1 jam 11.41. Nah, pos pertama ini ketinggiannya sudah mencapai 2189 mdpl. Kita istirahat sejenak dan kita akan makan snack. Kalau lagi ngeres Kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Kita mulai meninggalkan pos 1 menuju pos 2. Tapi sebelumnya kita melewati Simpang Macan di ketinggian 2270 mdpl yang dari pos 1 jaraknya sekitar 500 meter. Menuju puncak. Jadi kadang gerimis, kadang enggak, tapi ini mendung banget. Jadi kita prepare pakai jas hujan. Ya. Let's go. Kurang setengah jam lagi. Mau difotoin Kak? Wow, so difficult. The purple flower. Emma. Ah. pencelong. Kita di pos kota Simpang Macan di ketinggian 2270 mdpl. Enak buat istirahat sih, soalnya luas dan habis tanjakan. Jadi kita mau ngelepasin raincoat kita dulu. Hah? Padahal mendung, tapi kadang cerah, kadang rintik-rintik hujan. Gak berarti hujan. Sedih, nggak berarti jomblo. Iya. Setelah tikungan macan, Ketemu macannya di belakang ini. kita masuk hutan yang lebih rimbun, lebih tertutup. Enggak sih, berhenti sebentar. Iya. Masih mendung.
More heavy. Ayo. Ini talinya sangat membantu kalau pas hujan. Karena pastinya licin. Trek menuju pos 2 mulai nanjak terus ya. Dari pos Simpang Macan sampai ke pos 2 Pandean itu kurang lebih 40 menit dan jalurnya nanjak-nanjak terus. Capek guys. Lari. Oke, kita naik terus ini. Jadi ada 2 trek. Sini biasanya buat turun, sini buat naik. Tadi tuh dia tembusannya di sini. Ini buat naik. Dan ini biasanya buat turun. Kabut dan rintik hujan turun. Supir. Bang, bentar bang. Ganti sini bang. Put it on your, like, tuck it in here. Yeah. No, it's not good. Masih kabut. Dan kita udah nyampe pos 2 Di ketinggian 2412 mdpl. Di sini cukup ramai pendaki, jadi kita memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Jadi kawasan ini nggak bisa dibuat pos camp. Kita udah ada di 2412 mdpl. Oke, kita langsung lanjut ke pos 3. Jaraknya 603 meter dari sini. Nah, jadi karena hujan dan pada istirahat jadi masang flashlight. Tapi sebenarnya tuh nggak hujan sih. Bakal takon nih. Cuman kabut dan Suara dia tuh udah bahasanya banget. iya, ada angin, jadi ada air turun kayak hujan. Tapi sebenarnya itu kabut. Dan ini ada papan panah ke pos 3. Dari pos 2 ke 3 itu tekstur tanahnya apa ya? Lempung nggak sih? Bukan. Apa ya? Di tanah pasir, tanah. Tapi nggak Tapi pasir. bukan lihat. Tanah tapi dia gembur. Jadi kalau musim kemarau kayaknya banyak debu. Kalau hujan banyak lumpur. Kita udah mau nyampe ruang terbuka dari pos 2 ke pos 3. Dari pos 2 ke 3 itu treknya terbuka kayak gini, tapi itu naik terus, nanjak terus. Dan teksturnya treknya masih tanah. Menuju pos 3 cuacanya semakin mendung dan kabut menutupi jalur pendakian. Kalau cerah bagus. Kita lagi dapat mendung guys. Jadi berkabut ya. Oke, kita udah mulai menemukan bunga Edelweiss. Ini kita udah nyampe pos 3 ada Di ketinggian 2595 mdpl. ini adalah pos 3 batu tulis tapi tulisannya hilang pos 3-nya. Oke. Terus dari pos 3 ke pos 4 itu 940 meter. Berempat ya? Lihat nanti. Masih kabut. Di sini udah bisa boot camp. Jadi itu udah ada yang mendirikan tenda. Tapi rata-rata orang campnya di pos 4 sama pos 5. Kita belum tahu Susah ya ini. camping di pos Ini agak mana. susah nih kalau dia hilang. Tergantung waktu nanti. Selama di pos 3 kita istirahat sejenak untuk makan snack lagi sambil menunggu hujan agak reda. Kami buka flashlight agar terlindungi dari hujan. Kita lapar di pos 3, makan snack dulu. Dan hujan. Dan tutupan flashlight. What are you doing, Waya? I'm using my quad arms to lift the tent.
Put the tent. Karena di sini nggak boleh pasang tenda guys, jadi kita Boleh. mengiyup. Boleh sih, cuma kita mau ngecamp di pos selanjutnya. Oh di sini boleh. Boleh. Nah itu aja. Aja lah. Kok jadi ungu? Ungu aja. Oh ungu. Ungu ikat mau. Ya, kita mulai berangkat lagi dan makin kabut. Jam 3.20 kita berangkat. Semuanya pakai jas hujan. Yeah, hi. Iya, cold. Setelah hujan agak reda, kita mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 4 atau Sabana 1. Jaraknya kurang lebih 648 meter dari pos 3 dan rutenya semakin menanjak dan ekstrim. Tekstur tanah yang basah membuat jalanan itu licin. Jadi pendaki harus ekstra hati-hati di jalur ini. Ini treknya. Makin berat, say. Mata aku nggak karuan. Awas, tak angkat, tak tarik. Jalan. Siap. Yuk. Kita menuju pos 4 Sabana 1 dan nanjak banget dan licin. Yeah. Licin Ya. sekali. Dia jatuh for like 10 seconds. Yes. Oh my god. Dengkulnya, dengkulku. Oke, jadi dari pos 3 itu langsung nanjak menuju Sabana 1 atau pos 4. Dan setelah itu ya masih nanjak nih di sini. Tapi kayaknya ada datar dikit. Nah, karena ini agak gerimis dan dikit hujan karena itu licin banget. Jadi sebenarnya banyak rute, banyak pilihan treknya. Cuman kalau hujan rata-rata licin. Jadi kalau nggak hati-hati bakal kepleset. Dari pos 3 ke pos 4, setelah kurang lebih 1,5 jam, kita tiba di Sabana 1. Di sini menjadi spot pilihan utama para pendaki untuk berkemah. Jadi karena kita tibanya sore, spot berkemah sudah penuh dan sulit ditemukan. Awalnya kita ingin melakukan berkemah di Sabana 2, tapi fisik kita kurang mendukung. Ditambah lagi kami sudah mulai lapar. Nah, setelah mencari setengah jam, akhirnya kami menemukan spot berkemah dan memutuskan bermalam di sini, di pos Sabana 1. Gunung rame orang nih, sampai penuh pos campnya, jadi kita nyari. Tunggu dulu. Nah, ini pemasangan tenda. Ketemu teman-teman dari Purworejo, ada Fahmi dan juga Mas Andri yang ketutupan. Setelah kita menemukan tempat, kemudian kita membuka tenda, memasak, makan malam bersama, kemudian ngobrol, dan setelah itu kita istirahat untuk summit esok hari. Kita bangun jam 3, kita prepare untuk masak. Setelah sarapan kita mulai summit. Kita mulai summit pukul 4.30. Kita di atasnya Sabana 1 atau pos 4. Kita mulai perjalanan dan setelah kurang lebih 40 menit kita tiba di Sabana 2, yaitu pos 5. Di sini pos campnya tertutup oleh lembah dan sangat recommended buat berkemah karena tidak terlalu padat dibandingkan dengan Sabana 1. Kita summitnya belum nyampe puncak, udah terang. Tadi berangkat jam 5. Awalnya rencananya jam 4, tapi karena masih makan, sarapan dan lain-lain, jadi kita siapnya berangkat jam 5. Jam 5.43 kita udah nyampe di
menuju menuju puncak setelah pos 5 atau Sabana 2. Dan di sini ada 2 pilihan trek, kanan sama kiri. Yang kiri tuh landai tapi dia melipir ke kiri dulu, dan yang jalur kanan itu lurus tapi dia nanjak banget. Ngomong-ngomong nih seriously, dari Sabana 1, Sabana 2 sampai ke puncak, bunga Edelweiss itu banyak ditemukan di area ini. Nah, ini rutenya nanjak terus ya, dan jalur kanan bunga Edelweiss lebih rimbun. Setelah 30 menit kita sampai di persimpangan. Di sini kita mulai bisa melihat lautan awan, puncak Merbabu, Gunung Merapi, dan tentunya sunrise. Oh my god, lihat the sun. Wah, the air. The air. After this one, there could be Yeah. Really? Yes, on the top. We should go there and Oh yeah. Yeah. It is the top. maybe. My service. It got better. Yeah. I have 4 bars. Oh. Check your phone. Okay. Mountain monkey. Yeah. You're not good goat anymore. I'm so hot. You don't drink. Top of the world. You don't drink Huh? water. Drink you. Oh yeah, I should. I can see my house from here. No, I cannot. Those two are brother sister. Yeah. Brother sister mountains. That one's active and that one's active. Yeah. Hai guys, jadi ini aku udah nyampe puncak. Jadi di sini ada 2 puncak. Pertama puncak yang sini itu namanya Puncak Kenteng Songo. Satunya namanya apa? Triangulasi. Kayak rumus ya. Kayak rumus. Oke, kita coba ke sana ya. Mumpung kita lagi di Merbabu kan. Oh, ini dia Swanten guys. Ya, ini Tetekal. Wah, ini di sini ada lautan awan. 1, 2, 3. Satu di sini api. 1, 2, 3. Jadi di sini ada pertigaan. Kalau arah sana yang tadi puncak apa tadi? Kencono Songo. Kencono Songo. Dan kita ke arah sini kita mau Kenapa ya? yang bener. Oh, yang bener woi. Jadi kalau lihat sini kita mau ke puncak Triangulasi. Lagi di puncak Triangulasi. Jadi ini puncak Triangulasinya ya guys. Ada view Merapi, kemudian banyak view sabana-sabana dari puncak via yang lain. Kayaknya sih itu via Suwanten kayaknya ya. Kalau mau kita nunggu di aku mana? Ya, berarti mungkin si via lewat jalur yang satunya ya, yang ekstrim terjal. Kalau aku lewat jalannya
lumayan bisa meringankan kaki, tapi melipir. Jadi ada perbatasan di sini. Kalau yang kanan ini jalur cepat ekstrem dan treknya itu 90 derajat ya. Kalau sini tuh melipir ke sana. Tuh. Aku sekarang jam 10 sudah ngelewatin Sabana 2. Ya kita tim melelet banget. Ya kau sih ya. Iya, ya gimana ya, jompo. Dan karena ya dari sayanya sih kaki sama pernafasan tuh kurang, jadi kayak oksigennya kayak nggak ada, jadi ngap-ngapan sampai sekarang. Tapi view-nya bagus banget, gila, Merbabu the best. Itu aku udah nyampe situ, mantap. Dan sekarang mau lihat Merapi, tapi Merapinya lagi kena awan guys. Udah kabutnya udah ke atas semua. Jadi kita prepare turun, jemput si Tia. Ya, Mas. Hai guys. Iya sudah. Ini YouTube-nya aku pegang sekarang. Jadi bukan sirih-sirih tapi osi-osi. Mereka Iya. Ya. Sumpah capek banget. Pakai banget. Untung tadi ke puncak ketemu orang-orang baik, jadi dibantuin, ya nggak sih, Cik? Iya. Dibantuin kita dicariin jalan. Iya. Dipegangin. Dipegangin. Jangan ditiru ya guys, begatal memang. Sudah ya, dah. Sekian dari Osi-Osi. Ya udah, kita balik lagi ke Tia dan teman-teman yang lain di tenda. Karena mereka duluan mau masak-masak, jadi kita datang tinggal makan. Semangat bulan. Tutorial turun. Oke. Hati ya guys, adegan tidak boleh ditiru. Aku rela main terus selesai.